Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Yakobus 1 ayat 14 dan 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku yang terkasih, tidak ada orang yang tiba-tiba yang mendadak jatuh ke dalam dosa tanpa melalui sebuah proses, melalui sebuah tahapan. Dosa masuk ke dalam hidup seseorang melalui proses yang seringkali tidak disadari. Jangankan mengakui dengan jujur bahwa ia telah melakukan dosa, orang akan mengelak, mencari alasan, menyalahkan situasi atau keadaan, bahkan menyalahkan orang, dan bahkan ada yang berani menyalahkan Tuhan. Ketika memakan buah terlarang, Adam dan Hawa berdalih dan saling melempar tanggung jawab ketika ditanya oleh Tuhan. Manusia itu menjawab, Kejadian 3 ayat 12 dan 13, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Saudara, penyebab dari dosa adalah keinginan-keinginan manusia sendiri. Sedangkan iblis adalah si pemicu, yaitu menggoda manusia. Iblis selalu mencari celah, mencari kelemahan seseorang dengan menggunakan situasi, menggunakan orang lain, kenyamanan, uang, atau materi untuk menggoda. Pada saat godaan datang, keputusan dan pilihan ada pada kita sendiri. Apakah kita akan menerima hal-hal yang ditawarkan oleh iblis tersebut atau kita bersikap tegas untuk menolaknya? Saudara, kalau kita menerima dan terus mengimajinasi apa yang ditawarkan oleh iblis, maka keinginan-keinginan kita akan menjadi semakin kuat. Akhirnya, kita terpikat dan terseret untuk mewujudkan keinginan-keinginan tersebut dan menghasilkan buah dosa. Yakobus mengatakan bahwa dosa yang dilakukan secara berulang-ulang atau dosa yang dilakukan secara matang akan mengakibatkan maut atau kematian. Nah, sukacita menjadi mati, harapan menjadi mati, pintu berkat menjadi tertutup, dan sebagainya. Jalan keluarnya, kita harus mengatasi godaan sejak awal.
ketika imajinasi yang salah itu muncul. Kolose 3 ayat 5 dan 6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Karena itu ingatlah saudara, berjaga-jaga dalam doa adalah langkah awal agar terhindar dari pencobaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan memberikan peringatan tegas kepada kami. Dosa selalu menawarkan sesuatu yang memikat hati kami, tetapi semua kembali kepada keputusan kami untuk memilih jalan Tuhan, untuk memilih hidup tidak berkompromi dengan dosa, atau justru sebaliknya. Hari ini ketika mendengarkan firman Allah ini, Tuhan mengingatkan kami supaya kami harus menjaga diri kami, menjaga segala sesuatu di dalam kehidupan kami melalui firman Allah, melalui kehidupan doa. Karena berjaga-jaga dalam doa adalah langkah awal agar kami dapat terhindar dari semua tawaran-tawaran iblis, godaan-godaan iblis, pencobaan-pencobaan yang diciptakan oleh iblis untuk membawa kami mengalami kebinasaan. Hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena firman-Mu Engkau ingin supaya kami hidup benar, kami hidup diberkati, kami hidup dipenuhi dengan sukacita, dan harapan kami itu pasti. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.